Heru, seorang TKI di Arab Saudi, menabung rindu dan janji. Namun, ia tidak tahu bahwa istrinya, Dina, tega mengkhianati cintanya. Cinta dan pengorbanannya dibalas dengan pengkhianatan yang sungguh kejam. Lantas, bagaimana kelanjutan kisah Heru? Tinggalkan jejak di kolom komentar, tulis dari kota mana Anda berasal dan bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda. Mimpi di ladang kering dan janji yang terucap. Dunia Heru berubah menjadi abu-abu sejak ayahnya meninggal saat ia berusia 7 tahun. Sebuah penyakit misterius merenggut sosok yang paling ia kagumi, meninggalkan Heru, ibu, dan kakeknya dalam kepedihan dan perjuangan. Sejak saat itu, ladang kering di Bondowoso menjadi sekolah hidupnya. Di bawah terik matahari yang membakar kulit, ia sudah belajar memegang cangkul, menanam bulir-bulir jagung, dan memupuk harapan. Setiap tetesan keringat yang jatuh ke tanah adalah janji bahwa suatu hari ia akan membebaskan keluarganya dari belenggu kemiskinan. Harapan itu semakin mengkristal saat ia bertemu Dina. Gadis itu adalah embun di tengah panasnya hidup. Cinta mereka tumbuh di antara petak sawah dan obrolan sore hari. Setelah lulus SMA, Heru mantap menikahi Dina, membangun istana sederhana dengan cinta yang tulus. Kehadiran seorang anak melengkapi kebahagiaan mereka. Namun, tawar yang sang anak di teras rumah tidak bisa menutupi kenyataan pahit bahwa ladang kering itu takkan cukup untuk membiayai sekolah dan masa depan anaknya. Setelah 4 tahun berumah tangga, Heru menyadari ia harus mengambil langkah yang lebih besar. Ia menatap wajah Dina dan anaknya yang tertidur pulas. Hatinya teriris, tetapi tekadnya membaja. Aku harus pergi, bisiknya dalam hati, demi kalian. Keputusan itu berat, namun ia yakin, pengorbanan ini adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan janji yang telah ia ucapkan di ladang kering Bondowoso bertahun-tahun silam. Janji yang hampa di Terminal Jember. 3 tahun lalu, di Terminal Jember yang ramai dan hiruk-pikuk, Heru memeluk erat Dina dan anaknya, sang buah hati yang masih berusia 4 tahun. Udara terasa dingin, namun pelukan itu menghangatkan jiwanya, menjadi benteng terakhir yang ia genggam sebelum melangkah ke ketidakpastian. Air mata Dina membasahi pipinya saat ia membisikkan, "Jaga diri baik-baik, Mas. Aku akan selalu menunggumu." Heru mengusap air mata itu, tidak tahu bahwa di balik ucapan dan tangisan Dina, ada niat yang berbeda. Dina membayangkan uang, kemewahan, dan hidup yang jauh dari kata sederhana. Dalam benaknya, uang kiriman Heru bukanlah fondasi untuk rumah impian, melainkan tiket menuju kehidupan glamor yang ia dambakan. Heru berangkat dengan dada penuh asa, membawa kenangan indah dari Bondowoso sebagai penopang semangatnya, tak menyadari bahwa janji yang ia dengar adalah janji yang hampa. Eluh di gurun pasir dan rindu yang terkikis. Di Arab Saudi, Heru bekerja sebagai satpam di sebuah hotel bintang 5 yang megah. Namun, kemegahan itu baginya hanyalah sebuah latar belakang. Siang hari, seragam tebalnya terasa seperti penjara yang menahan panas terik matahari gurun yang membakar kulit. Malam hari, Heru berpatroli dalam dingin yang menusuk tulang, matanya terus awas mengawasi setiap sudut hotel. Gajinya tidak besar, tetapi ia selalu menyisihkan sebagian besar untuk dikirimkan kepada Dina. Setiap rial yang ia dapat, ia perlakukan dengan penuh hormat. Heru membayangkan setiap keping uang itu adalah satu bata untuk rumah impian mereka di Bondowoso. Satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Di sela-sela istirahatnya, Heru sering duduk sendiri di pojok kantin, membolak-balik buku kecil yang usang. Buku itu bukanlah novel atau buku petunjuk, melainkan sebuah jurnal keuangan sederhana. Di sana, ia mencatat setiap uang yang dikirimkan, menghitung sisa gajinya, dan menuliskan rencana-rencana kecil. Beli sepeda baru untuk anak, mulai pondasi rumah bulan depan, bayar biaya sekolah anak. Impian-impian itu adalah bahan bakar yang membuatnya bertahan di tengah kesepian dan kerinduan. Dalam setiap video call, Heru akan berlari ke sudut sepi, wajahnya berseri-seri. Ia menanyakan detail-detail kecil. Apa anak kita sudah bisa lari cepat? Sudahkah rumah kita mulai dibangun? Dina selalu menjawab dengan singkat, "Sudah, Mas. Semua baik-baik saja." Suara Dina terdengar jauh dan dingin, seolah ada dinding tak terlihat di antara mereka. Heru terlalu lugu untuk menyadarinya. Ia hanya melihat senyum di layar, tidak melihat mata Dina yang kosong, atau kengganannya untuk menunjukkan keadaan rumah yang sebenarnya. Rindu yang Heru tabung tak pernah terbalas. Janji-janji yang ia simpan di hati hanya menjadi dongeng pengantar tidur bagi dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa di saat ia memeluk foto keluarga kecilnya, Dina sedang menghabiskan uang hasil keringatnya dengan orang lain. Tetesan keringat Heru di gurun pasir menjadi air mata yang mengalir di tanah Bondowoso, sebuah rindu yang tidak akan pernah sampai. Bayangan masa lalu yang menghantui. Ibu Heru, yang tinggal tak jauh dari rumah Dina, adalah satu-satunya orang yang menyadari kejanggalan yang terjadi.
Awalnya, ia mencoba menepis semua pikiran buruk. Namun, mata seorang ibu tak bisa dibohongi. Ia melihat Budi, teman masa kecil Heru, yang sejak dulu dikenal memiliki sifat iri hati, kini sering mengunjungi rumah Dina. Frekuensi kunjungan itu semakin sering, melebihi batas wajar seorang teman. Budi sering membawa bingkisan mewah, yang membuat Ibu Heru semakin curiga. Ia tahu betul bagaimana kehidupan Budi. Ia bukanlah pria sukses yang mampu memberikan hadiah-hadiah semacam itu. Keanehan tidak berhenti di situ. Dina, yang Heru kenal sebagai sosok sederhana dan apa adanya, kini berubah drastis. Penampilannya selalu rapi, dengan pakaian dan perhiasan mahal yang tidak mungkin dibeli dari uang kiriman Heru semata. Mobil mewah pun kini terparkir di garasi rumah Heru yang dulu kosong. Setiap kali Ibu Heru mencoba berbicara baik-baik, Dina selalu menanggapi dengan dingin, menganggap kekhawatiran Ibu Heru sebagai campur tangan yang tidak perlu. Sudahlah, Bu. Ini urusan rumah tangga kami. Ibu tidak perlu ikut campur, jawab Dina dengan nada ketus. Sikap Dina yang berubah 180 derajat itu membuat hati Ibu Heru semakin gundah. Ia tidak berani menceritakan hal ini kepada Heru, takut akan mengganggu pekerjaannya. Namun, ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah tangga anaknya. Panggilan telepon yang menghancurkan hati. Ponsel Heru bergetar di tengah malam, memecah kesunyian kamar asrama yang dingin. Nama, Roni, tertera di layar. Roni adalah teman baiknya sejak kecil, yang kini bekerja di Bondowoso. Panggilan itu terasa aneh, karena Roni jarang menelepon di jam-jam seperti ini. Dengan sedikit ragu, Heru mengangkatnya. Her, kamu di sana? Suara Roni terdengar tegang. Aku, di mana lagi? Ron? Ada apa? Heru mencoba bersikap santai, tetapi ia bisa merasakan firasat buruk menyelimutinya. Roni ragu-ragu, seolah takut untuk menyampaikan apa yang ada di benaknya. Her, apa kamu yakin Dina baik-baik saja? Aku sering melihat dia dengan Budi, teman kita, di luar sana. Mereka terlihat sangat dekat. Jantung Heru terasa berhenti. Desas-desus yang ia dengar dari kampung, yang selama ini ia tepis sebagai fitnah, kini datang dari mulut teman baiknya sendiri. Heru menolak untuk percaya. Ah, Roni, kamu salah lihat. Mereka cuma teman biasa. Aku tahu Dina, dia tidak mungkin melakukan hal itu. Heru menutup telepon, tetapi kata-kata Roni terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Keraguan itu mulai menggerogoti hatinya. Sejak saat itu, Heru mencoba menelpon Dina berkali-kali. Panggilan pertamanya tidak dijawab. Panggilan kedua, ketiga, keempat tidak ada jawaban. Rasa cemas dan takut memuncak. Setiap malamnya dipenuhi kecurigaan, Heru tak bisa lagi tidur nyenyak. Ia merasa seperti ada jurang yang menganga di antara dirinya dan Dina, sebuah jurang yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Video call pahit berakhir air mata. Setelah berhari-hari tak ada kabar, akhirnya Heru bisa video call dengan Dina. Heru melihat wajah Dina di layar, jantungnya berdegup kencang antara rindu dan cemas. Namun, sorot matanya langsung menangkap keanehan. Latar belakang ruangan itu berbeda, bukan lagi rumah sederhana yang ia tinggalkan, melainkan sebuah ruang tamu yang mewah dengan sofa kulit mahal dan lampu kristal yang berkilauan. Kecemasan Heru berubah menjadi kebingungan. Di mana kamu, Dad? Kok rumahnya beda? Tanyanya, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaranya. Dina tidak menjawab. Wajahnya berseri-seri, dipoles riasan tebal dan dihiasi perhiasan berkilauan. Ia tampak seperti orang asing. Heru mencoba melihat lebih jelas. Ia tidak menemukan anaknya di dekat Dina. Anak kita di mana, Dad? Dia sudah tidur? Tanya Heru, dengan nada yang mulai putus asa. Ah, dia sama temannya, Mas. Kamu tidak perlu khawatir, jawab Dina dengan enteng, seolah Heru hanya menanyakan hal sepele. Kemudian, Dina mulai berbicara tentang uang. Uang kirimanmu sudah habis, Mas, katanya dengan nada dingin yang menusuk. Heru terkejut, hatinya hancur. Bukan karena uangnya habis, melainkan karena nada acuh tak acuh Dina. Ia tahu, setiap rial itu adalah tetesan keringatnya. Uang itu untuk apa, Dad? Kan kita mau bangun rumah? Tanya Heru, berusaha menahan amarahnya. Hidup itu butuh uang, Mas. Kamu di sana sibuk bekerja, aku di sini butuh hiburan. Semua orang juga begitu, jawab Dina dengan enteng, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Air mata Heru menetes. Ia menyadari, dirinya telah dipermainkan. Cinta dan pengorbanannya dibalas dengan pengkhianatan yang sungguh kejam. Hatinya seperti diremas, sakit tak terperikan. Ia tidak tahu harus berkata apa, hanya air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Ia menatap layar,
melihat senyum palsu Dina, dan ia sadar cinta yang dulu mereka bangun di ladang Bondowoso telah mati, digantikan oleh keserakahan dan pengkhianatan. Kepulangan yang hancur lebur. Heru tidak bisa lagi menahan diri. Dengan hati yang remuk redam dan amarah yang membara, ia memutuskan untuk pulang ke Bondowoso. Ia membeli tiket pesawat dengan sisa-sisa uang yang ia simpan, berharap kepulangan ini akan menghentikan semua mimpi buruk yang ia alami. Selama perjalanan, hatinya penuh dengan kekecewaan dan pertanyaan. Mengapa Dina? Mengapa Budi? Ia membayangkan akan bertemu dengan Dina dan menuntut penjelasan. Namun, saat sampai di depan rumahnya, ia kembali merasakan sakit yang luar biasa. Rumah yang ia impikan berdiri megah, bukan lagi rumah sederhana yang ia tinggalkan. Mobil mewah yang terparkir di garasi bukanlah miliknya. Di teras rumah, ia melihat Budi sedang tertawa-tawa dengan anaknya. Heru tidak bisa lagi menahan diri. Ia langsung berlari ke rumah, dan di dalam ia melihat Dina dan Budi yang terkejut. Budi segera pergi, meninggalkan Heru dan Dina dalam situasi yang tak terelakkan. Heru roboh, seluruh tubuhnya lunglai. Uang yang ia kirimkan habis tak bersisa, dan ia tak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupnya. Pengakuan terpahit. Heru mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang masih tersisa untuk menanyakan semua kecurigaan dan desas-desus yang ia dengar. Wajahnya pucat, matanya memerah, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Dina, jelaskan semuanya, pintanya dengan suara yang bergetar. Dina menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia bahkan tidak membantah, seolah semua yang terjadi adalah hal yang wajar. Aku tidak bisa hidup susah bersamamu, jawab Dina dengan dingin. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Heru. Heru merasa dunianya runtuh seketika. Tapi, kita sudah janji, Dad? Aku bekerja di sana demi kita, demi anak kita, ucap Heru. Air matanya tak terbendung lagi. Dina hanya menggelengkan kepala. Hidup ini butuh uang, Mas. Kamu di sana sibuk bekerja, aku di sini butuh hiburan. Semua orang juga begitu, jawab Dina dengan enteng, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Heru menyadari dirinya telah dipermainkan. Cinta dan pengorbanannya dibalas dengan pengkhianatan yang sungguh kejam. Hatinya seperti diremas, sakit tak terperikan. Ia menatap mata Dina, tidak lagi menemukan cinta yang dulu ia kenal. Yang ia lihat hanyalah keserakahan dan ambisi yang membutakan. Heru sadar, ia tidak lagi memiliki tempat di hati Dina, dan rumah yang ia bangun dengan tetesan darah dan keringatnya telah menjadi sarang pengkhianatan. Keputusan tersulit seorang ayah. Heru tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Setiap kenangan manis yang dulu ia miliki, kini terasa hampa dan pahit. Ia menatap wajah anaknya yang polos, dan hati kecilnya merasa begitu bersalah. Anakku tidak pantas tumbuh dalam kebohongan, pikirnya. Dengan hati yang berat, Heru memutuskan untuk menceraikan Dina. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Ia masih mencintai Dina, namun pengkhianatan yang dilakukan Dina telah meruntuhkan semua pondasi cinta yang mereka bangun. Heru tidak menuntut apa-apa, bahkan rumah yang ia bangun dengan tetesan darah dan keringatnya, ia ikhlaskan untuk Dina. Keputusannya ini bukan karena ia lemah, melainkan karena ia ingin melepaskan semua kenangan buruk itu. Ia ingin membersihkan hatinya dari dendam dan kebencian. Ia hanya ingin membawa anaknya, memulai hidup baru dari nol, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Bondowoso, awal baru yang indah. Heru kembali ke Bondowoso, tempat ia dilahirkan. Udara sejuk pegunungan yang ia hirup perlahan membasuh luka hatinya. Ia kini hidup bersama anaknya, merajut kembali masa depan mereka. Ia tidak lagi bekerja sebagai satpam di negeri orang, melainkan berwirausaha kecil-kecilan. Awalnya ia ragu, namun dukungan dari ibu dan kakeknya memberikan kekuatan baru. Heru membuka warung kopi sederhana di depan rumahnya yang lama, tempat ia tumbuh dan bermimpi. Ia tidak memiliki banyak uang, tetapi ia tidak kehilangan semangat. Ia bangkit dan melangkah maju. Ia sadar, cinta sejati adalah dari anaknya, yang tidak pernah meninggalkannya. Setiap hari, ia akan bercerita tentang kebaikan, kejujuran, dan kerja keras kepada anaknya, agar ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari kedua orang tuanya. Kisah pilu Heru menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa dari kehancuran, bisa lahir kekuatan yang lebih besar. Ia kehilangan harta, tetapi ia mendapatkan kembali harga dirinya. Ia kehilangan istri, tetapi ia menemukan kembali makna cinta sejati dari anaknya. Kisah Heru adalah cerminan realitas pahit yang dialami banyak orang. Pengorbanan yang tulus seringkali diuji oleh godaan dan pengkhianatan. Namun, dari kehancuran, kita bisa bangkit dan menemukan kekuatan yang lebih besar. Jika Anda terinspirasi atau terharu dengan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar,
Dari kota mana saja kalian, dan bagikan pesan moral apa yang Anda dapatkan dari kisah Heru ini.